Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Apakah ini takdir? Surga memiliki mata, melindungi garis keturunan klan harimau melolong saya. Suara itu campuran antara kejutan dan kegembiraan. Melihat aura yang terpancar dari Xiaozhan dan bayangan di belakangnya yang menyerupai dirinya sendiri, leluhur itu percaya tanpa ragu. Bayangan harimau itu bergeser dan berubah menjadi kabur. Tiba di hadapan Xiaozhan. Di hadapannya muncul seorang laki tua, sosoknya semi transparan. Jelas hanya jiwa yang tersisa. Jelas, bahkan lelaki tua ini pun tidak menyangka bahwa garis keturunan klannya masih ada di dunia. Leluhur. Mata Xiaozhan berbinar-binar karena kegembiraan. Lelaki tua itu tampak terkejut ketika mendengar Xiaozhan memanggilnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Anak baik, ayo ikuti saya ke klan. Garis keturunan Anda belum cukup murni. Jika Anda bisa menjalani pembersihan sumsum tulang Anda di kolam harimau hitam, Anda bisa sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan harimau melolong kita. Lelaki tua itu berbicara dengan riang, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan batinnya. Karena rasnya akhirnya memiliki penerus, garis keturunan belum terputus. Sehingga dia bisa mati tanpa penyesalan. Baiklah kalau begitu. Teman-teman saya. Xiaozhan menoleh untuk melihat semua orang, kecuali Ziying yang masih mempertahankan sikap yang sulit didekati. Semua orang tampak senang untuk Xiaozhan. Kali ini Xiaozhan seharusnya juga mendapatkan keberuntungan yang cukup besar. Kalau begitu, kita akan pergi ke tempat lain dulu. Dan kita akan kembali untuk mencari Anda setelah Anda menyelesaikan kultivasi Anda. Nan Erming melangkah maju dan berkata, klan harimau melolong surgawi hanya berguna bagi Xiaozhan. Jadi tidak ada gunanya mereka masuk ke sana. Lebih baik pergi ke tempat lain dan mencari keberuntungan yang sesuai untuk mereka. Xiaozhan mengangguk setelah mendengar ini. Tatapan lelaki tua itu tetap tertuju pada Xiaozhan. Tidak pernah sekalipun melirik yang lain. Kalau begitu, kalian semua berhati-hatilah. Setelah memberi peringatan serius kepada semua orang, Xiaozhan mengikuti lelaki tua itu ke reruntuhan klan harimau melolong surgawi. Sosoknya pelan menghilang, dan semua orang mendecakkan lidah saat mereka menyaksikan Xiaozhan menghilang. Orang ini mungkin akan mendapatkan keberuntungan yang cukup besar lagi. Jika garis keturunannya dapat kembali ke bentuk leluhurnya, maka bakat kultivasinya akan meningkat ke level lain. Feng Bu juga mendecakkan lidah dan berkata, Nan Ermi mengangguk iri mendengar ini. Ayo pergi, tempat ini cukup dekat dengan alam iblis. Gadis muda ini sepertinya memiliki darah iblis. Di alam iblis dulu, saya punya beberapa pacar. Gadis-gadis iblis itu benar-benar seksi dan menggoda. Xia Zhenghui berkata pada diri sendiri melirik King Mu'er. King Mu'er tersipu mendengar ini sementara yang lain menatap Xia Zhenghui dengan jijik. Senior, apakah Anda masih begitu tidak senonoh bahkan setelah mati? Berapa banyak gadis yang Anda hancurkan dalam hidup Anda? Tanya Nan Erming tak berdaya. Apa yang Anda tahu, bocah kecil? Cinta bukanlah sesuatu yang mudah Anda pahami. Menjadi playboy bukanlah sesuatu yang bisa Anda lakukan sesuka hati Anda. Jangan lupa, baju zirah yang Anda kenakan ini adalah hadiah dari salah satu mantan pacar saya. Bersyukurlah atas apa yang Anda dapatkan. Anda tidak mengerti dunia saya. Xia Zhenghui mencibir. Setelah dia selesai berbicara, yang lain melihat bahwa mereka mengenakan baju zirah dewa hitam dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka berhutang budi pada kebaikannya.
Kelompok itu berhenti berdebat dan melanjutkan perjalanan mereka menuju kota suci dengan menaiki Jialong. Mereka segera tiba di alam iblis. Alam iblis tentu saja jauh lebih besar daripada klan harimau melolong surgawi. Lagi pula, di benua Dodi kuno, reputasi alam iblis terkenal luas, menempati peringkat 3 kekuatan teratas di benua Dodi. Wilayah kekuasaan mereka sangat luas. Fakta bahwa mereka dapat menduduki area seluas itu di kota suci menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan mereka saat itu. Kekuatan klan iblis berada di puncaknya saat itu. Bangunan-bangunan mereka megah dan besar. Karena kekuatan mereka menjadi sasaran alam dewa darah. Dan hampir 80% wilayah mereka hancur. Sangat sedikit yang tersisa. Jelas Xia Zhenghui kepada kelompok itu. Jialong perlahan melewati klan iblis. Melihat ke bawah, memang seperti yang dikatakan Xia Zhenghui. Reruntuhan dan puing-puing di mana-mana, tidak ada satupun bangunan yang utuh terlihat. King Mu'er juga melihat ke bawah dari jendela Jialong dengan ekspresi kecewa di matanya. Konflik antara klan iblis jiwa dan klan iblis darah mungkin dimulai di sini. Tetapi sekarang semuanya sudah berlalu dan tidak perlu lagi menyelidiki alasannya. Melihat ke bawah dari atas klan iblis, semua bangunan hancur total. Menemukan harta karun di runtuhan seperti itu tentu saja mustahil. Bahkan jika ada, mereka pasti sudah menjadi abu akibat perang. Sepertinya klan iblis tidak bisa meninggalkan apapun. Desanan Erming dengan penghancuran seperti itu. Mustahil ada harta karun yang selamat. Itu belum tentu benar. Ras yang begitu luas pasti telah menyimpan beberapa hal penting. Tentu saja sulit untuk menemukannya dengan mata telanjang. Namun sayangnya, mantan pacar saya mengatakan bahwa ras iblis dulunya memiliki ruang harta karun yang dibangun di bawah tanah. Jika dia tidak berbohong, maka mereka pasti telah menyimpan beberapa hal. Xia Zhenghui terkekeh pelan. Nadanya menunjukkan kesombongan yang tak terselubung ketika ia menyebut pacarnya. Ekspresi kerumunan berubah dari keterkejutan awal menjadi ketidakpedulian. Seolah-olah mereka telah terbiasa dengan apa yang disebut pacar Xia Zhenghui. Tetapi bahkan jika mereka memilikinya, ras iblis begitu luas. Ruang harta karun mereka pasti sangat tersembunyi. Kapan kita bisa menemukannya? Feng Bu merutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, Xia Zhenghui batuk 2 kali lagi. Seolah menunggu kerumunan untuk bertanya kepadanya. Senior, sepertinya Anda sudah punya cara. Nan Erming sudah memahami kepribadian Xia Zhenghui. Dia senang menerima pujian dan menikmati perasaan puas diri. Itu wajar. Dengan kekuatan jiwa alam suci saya, selama tidak ada formasi pelindung, tidak ada yang bisa lolos dari kekuatan jiwa saya di sini. Ruang harta karun klan iblis pasti ada di bawah. Xia Zhenghui berkata dengan percaya diri dan semua orang menatapnya dengan kagum. Melihat ke bawah dari naga banjir, hanya ada area datar di bawah. Anehnya datar. Setelah diperiksa lebih dekat, terlihat pola samar di tanah. Sebagian besar tertutup lumpur. Hanya terlihat samar-samar. Tanpa ragu lagi, semua orang meninggalkan naga banjir dan pelan turun ke bawah. Xia Zhenghui mengaktifkan kekuatan jiwanya, menciptakan tornado jiwa yang menyapu semua lumpur. Mengungkapkan wajah sebenarnya dari area datar itu. Iblis. Dari atas pola di tanah membentuk karakter iblis, dan kata itu sendiri menegaskan bahwa tempat ini memang luar biasa. Karena ini ruang harta karun, pintu masuknya tidak akan mudah ditemukan. Bagaimana kita akan masuk? Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan mekanisme atau apapun.
Dengan kekuatan sekuat klan iblis, harta karun seperti ini hanya bisa dibuka dengan benda-benda khusus, garis keturunan atau teknik kultivasi, kata Xia Zheng Hui pelan. Tatapan semua orang tertuju pada King Mu'er. Hanya King Mu'er yang merupakan anggota klan iblis dan hanya dialah yang bisa membuka harta karun ini. Bahkan setelah bertahun-tahun membukanya secara paksa akan sangat sulit. King Mu'er melihat sekeliling, merenung sejenak, dan tampaknya selain token iblis darah yang dimiliki kakaknya, tidak ada barang khusus lain yang diwariskan dari klan iblis. Jadi itu akan bergantung pada apakah kekuatan garis keturunannya dapat membukanya. King Mu'er menggambar garis di telapak tangannya, dan darah segera mengalir keluar. Di air laut, darah itu tidak menyebar, tetapi mengembun menjadi setetes. Perlahan jatuh ke tanah. Darah itu segera meresap ke dalam tanah, membuat permukaan datar tampak seperti spons. Karena darah King Mu'er dengan cepat meresapinya. Kemudian tanah bergetar hebat dan semua orang segera berhamburan, meninggalkan tanah dan mengamati dari atas dengan waspada. Darah King Mu'er tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyilaukan, menyebar di sepanjang garis hingga seluruh karakter iblis ternoda darah, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan getaran tanah semakin hebat. Tiba-tiba raungan dahsyat menggema dari tanah, dinding-dinding menjulang ke atas, tanah runtuh dan beberapa saat kemudian sebuah istana muncul dari bumi, tampak di depan mata semua orang. Para iblis menyimpan trik di lengan baju mereka. Xia Zheng Hui tertawa terbahak-bahak melihat istana yang megah itu. Wajah King Mu'er berseri-seri karena gembira. Para iblis telah kehilangan terlalu banyak teknik dan keterampilan bertarung. Jika mereka dapat menemukan teknik dan keterampilan ampuh yang hilang itu, kebangkitan klan iblis darah akan segera tiba. King Mu'er bergegas ke depan dan masuki aula tanpa ragu-ragu. Yang lain mengikutinya. Aula itu tidak mewah. Mungkin waktu telah meredupkan kilonya, namun yang mengejutkan semua orang, aula itu benar-benar kosong. Tidak ada apapun. Tidak ada teknik, tidak ada keterampilan bertarung, tidak ada harta karun. King Mu'er berdiri di sana tercengang, melihat sekeliling dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seru King Mu'er dengan tidak percaya. Aula yang megah dikelilingi oleh ruang kosong, benar-benar kosong. Sialan, apa yang terjadi? Tidak ada apapun di sini. Bahkan Feng Bo pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Nan Ermin juga melihat sekeliling, bahkan meraba-raba dinding. Berpikir mungkin ada semacam mekanisme, tetapi setelah beberapa kali mencari, dia tidak menemukan apapun. Sama sekali tidak ada apapun di sini. Nan Ermin memastikan bahwa memang tidak ada apapun di sini. Itu hanyalah aula kosong. Semua orang berdiri terpaku di tempat. Mereka sangat gembira ketika aula itu muncul. Tetapi sekarang aula kosong itu seperti siraman air dingin. Kejutan manis ada tepat di depan mereka. Tetapi malah mereka dihantam dengan tumpukan batu bata. Itu adalah perasaan yang benar-benar tak terlukiskan. Bahkan Xia Zheng Hui menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Tidak dapat menemukan petunjuk atau fluktuasi apapun. Ini berarti bahwa aula itu benar-benar kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Ayo pergi. Sepertinya aula utama ini telah dijarah habis-habisan. Xia Zheng Hui menghela nafas tak berdaya. Semua orang mengangguk setuju. Wajah King Mu'er juga menunjukkan kekecewaan. Dia awalnya berpikir bahwa ini akan membuat klan iblis darah lebih kuat, tetapi keinginannya telah lenyap dalam sekejap mata. Mata King Mu'er tampak sedih. Sepertinya aula utama benar-benar telah dikosongkan, hanya misalkan bangunan kosong. Semua orang telah meninggalkan aula utama dan King Mu'er pun perlahan melangkah keluar. Sosoknya perlahan meninggi menuju naga banjir. Saat semua orang menoleh, Feng Bo dan Nenek Erming sama-sama terkejut. Ekspresi mereka dipenuhi rasa takut. King Mu'er tercengang. Ada apa? Tanya King Mu'er, bingung dengan ekspresi aneh mereka. Hilang tanpa suara,
Aula ini tiba-tiba lenyap, seru Feng Bo dan Nan Ermin serentak. Mendengar ini, King Mu'er segera berbalik untuk melihat. Aula yang baru saja mereka tinggalkan memang telah lenyap, hanya menyisakan lubang kosong di tanah. Objek kolosal seperti itu telah lenyap dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Seru King Mu'er dengan terkejut. Ziying juga merutan kening melihat sekeliling. Mungkinkah aula ini tumbuh kaki dan melarikan diri? Saat itu King Mu'er tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di antara alisnya. Pada saat yang sama, bayangan aula muncul di dalam tubuhnya. Aula itu tidak menghilang. Aula itu sebenarnya telah memasuki tubuh King Mu'er. King Mu'er sekali lagi tercengang, bahkan tidak dapat mempercayainya. Saat semua orang masih takjub dengan hilangnya aula secara tiba-tiba, King Mu'er mengerahkan kekuatan jiwanya. Dan aula itu muncul kembali di hadapannya dengan suara keras. Kemunculan tiba-tiba aula besar itu menyebabkan hampir semua orang secara refleks jatuh ke belakang. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Astaga, apa-apaan ini? Feng Bo tak kuasa mengumpat dan Nan Ermin juga ketakutan. Aula itu menghilang tanpa suara dan sekarang muncul begitu saja tanpa suara, yang sama sekali tidak dapat diterima oleh semua orang. Bagaimana aula ini tiba-tiba muncul di sini lagi? Nan Ermin juga berseru kaget. King Mu'er kemudian berbalik dan menatap semua orang. Entah kenapa masuk ke dalam tubuh saya dan saya tidak tahu apa yang terjadi, kata King Mu'er polos. Dengan sebuah pikiran, aula itu menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki dahi King Mu'er. Tidak ada apapun di dalam aula ini. Mungkinkah ada bahaya? Tanya Feng Bo tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa aula yang tadi berdiri tegap itu akan masuk ke dalam tubuh King Mu'er. Jika aula itu berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, itu akan baik-baik saja. Tetapi masalah utamanya adalah tidak ada apapun di dalamnya. Bahkan jika King Mu'er dapat mengendalikannya sesuka hati, aula itu hanyalah cangkang kosong, tidak berguna. Saya rasa tidak. Aula ini sangat spiritual. Itu adalah harta karun yang luar biasa dengan sendirinya. Saya sarankan kalian kembali dan bertanya kepada keluarga kalian. Mungkin kita hanya tidak bisa membuka rahasianya. Xia Zhenghui merenung sejenak dan kemudian berkata kepada semua orang. Aula ini tampak luar biasa sejak awal dan sekarang setelah memasuki tubuh King Mu'er, itu berarti aula ini benar-benar luar biasa. Kita tidak bisa membuka rahasia aula ini sekarang, karena garis keturunan Anda dapat mengaktifkannya, seharusnya tidak ada bahaya. Xia Zhenghui terus menganalisis dan semua orang mengangguk. King Mu'er merasakan aula di dalam tubuhnya. Aula itu melayang dengan tenang ke dalam dirinya, tanpa gejolak atau gerakan yang tidak biasa. Aula utama sepertinya tidak menimbulkan ancaman. Ada juga aliran energi yang stabil, perlahan mengalir ke tubuhnya, terus-menerus memberi saya nutrisi. King Mu'er merenung sejenak, raut wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ia menyadari bahwa aula utama ini benar-benar sebuah harta karun. Area alam iblis hanyalah runtuhan, tanpa ada yang bisa ditemukan. Setelah berhenti sejenak, rombongan kembali ke Naga Banjir dan melanjutkan perjalanan mereka. Sebagian besar runtuhan telah hancur, hanya menyisakan sedikit yang tersisa. Setelah itu, rombongan mengunjungi sekte pedang, aliansi bayangan, dan sekte racun praktis mengelilingi seluruh kota suci. Feng Bo memperoleh teknik pedang atribut angin, keterampilan tempur tingkat suci. Nan Erming memperoleh gulungan 1000 racun, tetapi Raja Jejak Naga tampaknya tidak menyukai racun. Jadi Nan Erming tidak punya pilihan selain menyimpannya sementara untuk dikultivasi nanti. Ziying juga memperoleh keterampilan tempur tingkat suci dari aliansi bayangan. Semua orang telah membuat kemajuan yang cukup besar, kecuali Longyi, yang sebagai makhluk langka dan berharga tampaknya tidak memiliki sesuatu yang cocok untuknya.
Saat kelompok itu perlahan bergerak maju, suara yang mengakkan telinga semakin keras, segera menarik perhatian semua orang. Semua mata tertuju ke depan dan mereka telah meninggalkan kota suci. Di hadapan mereka muncul air terjun yang sangat besar, air terjun di lautan yang bahkan lebih megah. Air terjun itu selebar 1000 kaki, membentang di kehamparan air laut putih yang luas. Air di sekitarnya menjadi bergejolak, tetapi Jialong sangat stabil, hanya sedikit bergetar, melayang dengan mantap di depan air terjun. Kapan air terjun ini muncul? Rasanya agak aneh. Semua orang melihat keluar jendela. Pemandangan di hadapan mereka sangat megah. Aliran air terjun itu bukan dari atas ke bawah, sebaliknya, alirannya justru kebalikan dari biasanya. Air terjun selebar 1000 kaki itu mengalir ke atas, menciptakan penghalang alami. Air laut berasal dari bagian terdalam samudra, mengalir ke atas. Orang menyebutnya air terjun aliran terbalik. Saya ingat dulu, ukurannya tidak sebesar ini. Air terjun aliran terbalik ini telah ditambah besar secara signifikan, kata Xie Xinghui dengan tenang. Feng Bu dan yang lainnya mengamati air terjun yang tidak biasa ini dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah air terjun mengalir terbalik, ada klan naga kan? Kata Xie Xinghui setelah berpikir sejenak. Klan naga juga memiliki benteng di kota suci, tetapi mereka tidak suka terlibat dalam konflik duniawi dan telah lama bersembunyi di wilayah mereka sendiri. Pertumpahan darah di alam Dewa Darat tentu saja mempengaruhi klan naga. Tetapi formasi pelindung mereka yang kuat memungkinkan beberapa garis keturunan mereka untuk bertahan hidup. Tepat ketika semua orang berbicara, sesosok besar muncul dari tengah air terjun aliran terbalik. Seekor naga raksasa berhenti di depan kapal Jialong, mengedipkan matanya 2 kali. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak merasakan niat membunuh, dan aura naga itu terasa familiar bagi mereka. Kaisar Naga. Xie Xinghui tampak agak gugup, seolah-olah dia sangat takut pada ras naga. Long Xintian? Feng Bu tersenyum tipis, dan tubuh naga itu berputar dan berubah menjadi sosok yang mengenakan jubah panjang, memancarkan keagungan yang arogan. Sosok ini tidak lain adalah Kaisar Naga, Long Tian. Setelah berubah menjadi wujud manusia, Long Tian juga masuk ke kapal Jialong dengan rasa ingin tahu memeriksanya. Air terjun aliran balik sangat bergejolak dan memiliki daya hisap yang kuat. Namun kapal Jialong dapat mengapung dengan stabil di sana. Kedua kekuatan ini tidak terpengaruh pada kapal Jialong, yang tentu saja mengejutkan Long Xintian. Benda ini benar-benar menakjubkan. Saya sama sekali tidak terpengaruh oleh air terjun aliran balik, seru Long Xintian lalu melihat sekeliling kelompok itu. Semua orang menatapnya dengan berbagai ekspresi, kecuali Xie Xinghui yang bersembunyi di balik yang lain. Tatapan Long Xintian sejenak terkejut tertuju pada wajah kurus Xie Xinghui. Bukankah Tuan Muda Xiao bersama kalian? Tanya Long Xintian menyadari ketidakhadiran Xiao Yan. Tuan Muda Xiao sedang masingkan diri. Kami akan pergi ke runtuhan untuk melihat apakah kami dapat menemukan keberuntungan. Feng Bu mengangguk dan tersenyum. Long Xintian tidak memancarkan aura yang menekan saat memandang kelompok itu. Berbicara seolah-olah sedang berbincang dengan teman biasanya. Begitu, saya tahu itu Tuan Muda Xiao yang mengunjungi klan naga. Karena kalian semua saudara ada di sini, silakan masuk dan duduk. Klan naga saya ini sedang memilih kaisar naga baru, dan kalian semua dapat membantu saya memilih, kata Long Xintian sambil tersenyum. Semua orang senang mendengar ini, dan mereka semua penasaran dengan tentang ras seperti apa sebenarnya klan naga yang begitu tertutup itu. Kerangka apa ini? Mainan baru? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Long Xintian kemudian mengalihkan pandangannya ke Xie Xinghui. Jantung semua orang berdebar kencang.
Kekuatan jiwa ilusi Xia Zhenghui telah memberi mereka cukup banyak masalah. Menilai dari kata-kata Kaisar Naga, Xia Zhenghui mungkin akan meledak. Semua orang memandang Xia Zhenghui dengan aneh, menunggu reaksinya, tetapi mereka melihat Xia Zhenghui benar-benar dengan ragu-ragu mengulurkan tangan. "Salam Kaisar Naga, saya Xia Zhenghui," kata Xia Zhenghui perlahan. Setelah berbicara, ekspresi Kaisar Naga yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah. Seluruh auranya bergeser dan matanya menajam seperti pedang saat menatap wajah kerangka Xia Zhenghui. Xia Zhenghui tertawa aneh beberapa kali. Kaisar Naga meraih tangan kerangka Xia Zhenghui. Tubuhnya gemetar. "Apakah Anda benar-benar Xia Zhenghui?" Suara Kaisar Naga serak. Melihat wajah kerangka itu, dia sama sekali tidak bisa mengenali penampilan aslinya. "Apa? Apakah Kaisar kecil tidak mengingat saya?" Xia Zhenghui sedikit memiringkan kepalanya, kembali ke tingkah lakunya yang flamboyan seperti biasa. Semua orang sedikit bingung. Mereka melirik Xia Zhenghui lalu ke Long Xintian. Jelas bahwa keduanya adalah kenalan lama dan hubungan mereka cukup rumit. Mungkinkah ada cerita tersembunyi di antara mereka? "Anda benar-benar paman Xia Zhenghui?" Long Xintian agak tidak bisa berkata-kata. Kalau dipikir-pikir, meskipun Long Xintian dan Xia Zhenghui saling mengenal, Long Xintian mungkin masih anak-anak saat itu. "Memang benar, Anda bocah nakal akan tumbuh menjadi tampan, meskipun tentu saja masih sedikit kurang tampan dari saya," kata Xia Zhenghui pelan. Tepat saat itu, Long Xintian menarik Xia Zhenghui ke dalam pelukan erat. Tulang Xia Zhenghui berderak. "Hei, bocah, dengan kekuatan besar itu Anda benar-benar mencoba membunuh saya." Xia Zhenghui segera menampar Long Xintian dengan keras. Long Xintian akhirnya bereaksi, melepaskan Xia Zhenghui. Matanya tiba-tiba memerah saat itu. "Kenapa begitu sentimental? Jujur saja, ini membuat saya ingin menangis. Tapi saya tidak punya mata dan saya tidak punya air mata," kata Xia Zhenghui, kesal dengan penampilan Long Xintian. Setelah mengatakan ini, Long Xintian terkekeh, menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Sebagai Raja Naga dari klan Naga, kapan dia pernah menunjukkan emosi seperti itu? "Paman, ada apa dengan Anda?" Long Xintian masih bersemangat menatap tubuh kurus Xia Zhenghui dan bertanya dengan senyum asam. "Anda ingin bertanya, kenapa saya terlihat seperti ini sekarang?" Tanya Xia Zhenghui menyadari ekspresi ragu Long Xintian. Long Xintian mengangguk, tampaknya sulit menerima penampilan Xia Zhenghui saat ini. Dilihat dari ekspresi Long Xintian, Xia Zhenghui pasti seorang idola saat masih hidup. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak pacar? "Seorang wanita terkutuk mengutuk saya hingga mati mengerikan. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak mati dan saya berubah menjadi sosok yang mengerikan ini." Xia Zhenghui menghela nafas, berbicara dengan penuh ketidakberdayaan. Setelah selesai berbicara, wajah Long Xintian tiba-tiba kosong sesaat. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Xia Zhenghui terdiam sejenak. "Paman Xia, saya rasa penampilan Anda sekarang lebih cocok untuk Anda. Dulu Anda tampan, tapi agak feminin. Sekarang meskipun sedikit lebih jelek, Anda keren." Kaisar Naga mengacungkan jempol dan memujinya berulang kali. Xia Zhenghui kemudian memukul kepala Long Xintian dengan keras. "Dasar bocah nakal, Anda berbuat ulah, belajar menggoda senior," kata Xia Zhenghui dengan kesal. Long Xintian hanya terkekeh. Di depan Xia Zhenghui, Long Xintian benar-benar bertingkah seperti anak kecil. Lagi pula satu-satunya orang yang dikenalnya yang hidup dari zaman kuno hingga sekarang adalah paman Xia Zhenghui. Dan dia benar-benar menganggapnya sebagai senior. "Ngomong-ngomong, dasar bocah nakal, apakah Anda suka belajar kungfu yang saya ajarkan?"
Tanya Se Seng Hui, menatap Long Xintian yang menyeringai. Tampaknya keduanya bukan hanya kenalan lama tetapi juga memiliki hubungan yang dekat. Long Xintian tersipu, merasa agak malu lalu batuk 2 kali. Ada apa? Anda masih jomblo ya? Seru Se Seng Hui kaget. Semua orang juga menatap Long Xintian dengan rasa ingin tahu. Wajahnya semakin memerah. Paman Xia, ayo pergi. Saya sudah menyiapkan anggur dan daging yang enak untuk menjamu semua orang. Kita akan minum sampai mabuk, lalu kita akan mengobrol. Long Xintian terbatuk canggung 2 kali, lalu segera mengganti topik pembicaraan. Sebelum Se Seng Hui bisa mendesak lebih jauh, dia berinisiatif memimpin jalan. Melihat reaksi Long Xintian, semua orang menduga bahwa keterampilan yang diajarkan Se Seng Hui kepadanya bukanlah sesuatu yang istimewa. Se Seng Hui malah nafas tak berdaya, bergumam. Sial, semua kerja keras saya dan dia bahkan tidak mempelajari teknik rayuan terbaik saya. Semua orang terdiam, terpikat oleh pemandangan di luar. Kaisar Naga kembali ke wujud aslinya dengan putaran tubuhnya yang besar. Ia terjun ke air terjun yang mengalir terbalik. Jialong mengikuti di belakangnya dan naga serta Jialong menghilang ke dalam air terjun. Setelah masuk, Kaisar Naga memimpin jalan. Air terjun yang tampak mengamuk dari luar tidak sekuat yang terlihat di dalam. Jialong mengalami sedikit getaran tetapi tidak serius. Di dalam air terjun semuanya dikelilingi oleh awan tebal bergelembung kecil, membuat semua orang terlihat menjadi kabut putih. Melihat ke atas, semuanya berwarna putih menghalangi pemandangan di luar kabin. Perjalanan melalui air terjun yang mengalir terbalik itu singkat. Segera deru mereda dan pemandangan di depan mereka terbuka. Sinar matahari menembus air laut, menerangi dasar laut yang gelap. Di hadapan mereka terbentang istana emas yang megah. Mungkin karena baru saja muncul dari runtuhan, kontras yang mencolok membuat arsitektur naga tampak sangat mewah dan megah. Pemandangan yang paling memukau adalah istana pusat klan naga. Gerbangnya dihiasi dengan 2 karakter yang mengesankan. Istana Naga. Arus orang yang terus-menerus bergerak ke dalam. Meskipun klan naga tidak sekuat sebelumnya, mereka tetap makmur. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, kekuatan mereka sangat dahsyat. Jauh melampaui banyak rasa lain. Kekuatan inilah yang membuat klan naga diselimuti misteri, jarang menarik ancaman dari luar. Tentu saja alasan lain untuk kekuatan mereka yang luar biasa adalah umur panjang mereka. Ras naga memiliki kekuatan unik yang tak tertandingi oleh ras lain. Umur mereka yang sangat panjang. Mereka hampir tidak memiliki konsep waktu, menggunakan 10.000 tahun sebagai ukuran usia. Mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun dianggap junior dalam ras naga. Bakat kultivasi mereka yang sudah cukup besar memungkinkan ras ini untuk bertahan selama berabad-abad. Mengumpulkan kekuatan yang sangat besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum bencana kuno, ras naga adalah kekuatan tingkat atas di benua Dodi yang memiliki banyak individu kuat. Sebagian besar dimusnahkan oleh alam dewa darah, namun banyak yang masih mempertahankan garis keturunan bintang 8, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Long Xintian berubah menjadi wujud manusia, memberi isyarat kepada kelompok itu. Mereka kemudian perlahan memasuki tempat suci naga. Kapal Jialong perlahan berhenti dan semua orang keluar, dengan rasa ingin tahu mengamati ras yang misterius dan kuat. Selamat datang semuanya di klan naga. Izinkan saya memperkenalkan kalian. Dan kebetulan saya akan membawa Long Yi ke kolam darah naga. Mungkin dia bisa mendapatkan tubuh naga sejati. Tatapan Long Xintian menyapu kerumunan, akhirnya tertuju pada Long Yi. Dia telah berjanji kepada Long Yi sebelumnya bahwa dia akan memurnikan garis keturunannya. Dan garis keturunan Long Yi sangat luar biasa. Meskipun tidak lahir di klan naga, dia memiliki darah naga. Arsitektur klan naga tidak kalah mewahnya dengan istana manusia. Hanya berbeda dalam gaya.
Istana manusia cenderung lebih mewah, sementara istana naga memiliki gaya kuno, bermartabat namun khas. Air laut kaya akan kristal, sehingga sebagian besar bangunan klan naga dibangun dari kristal. Seluruh ras dibangun di dalam cekungan bawah laut yang luas. Bangunan-bangunan diatur dengan rapi, tanpa sedikit pun kekacauan. Susunan bangunan yang teratur mencerminkan gaya klan naga, khidmat, disiplin, dan stabil. Klan naga relatif kecil jumlahnya sehingga bangunan mereka tidak banyak dengan orang-orang bergerak bolak-balik di antara mereka. Pavilion, teknik kultivasi, dan aula seni bela diri seluruh kompleks klan naga lebih kecil dari Sio Manor. Tetapi meskipun kecil, kompleks ini lengkap dengan segala hal, tidak kekurangan apapun. Di belakangnya terbentang hutan tanaman laut yang menakjubkan, memancarkan cahaya samar. Permukaannya berkilauan dengan cahaya bintang. Pohon nirvana 9 putaran ini sangat rimbun. Seru Se Seng Hui mengagumi hamparan vegetasi laut yang luas. Memang, kebangkitan klan naga secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar berkat pohon nirvana 9 putaran yang menyediakan sejumlah besar buah nirvana 9 putaran. Setiap terobosan membutuhkan nirvana. Tanpa buah nirvana 9 putaran, klan naga mungkin hanya memiliki kurang dari 1.000 anggota yang tersisa. Kata Long Xintian sambil tersenyum, menatap hutan pohon nirvana 9 putaran. Zhou Yan dan kelompoknya berkeliling bangunan klan naga bersama Long Xintian yang memberikan pengantar singkat tentang beberapa ciri khas klan tersebut. Surakan dan teriakan yang meriah menarik perhatian semua orang. Berasal dari aula seni bela diri klan naga. Ada kompetisi di aula seni bela diri naga. Hari ini, ada yang tertarik untuk menonton. Long Xintian mendengar sorak-sorai dari aula seni bela diri dan berbalik untuk bertanya kepada kerumunan. Kompetisi itu cukup menarik bagi Longgi. Wujud aslinya juga seekor naga dan dia hanya mengetahui gerakan sapuan ekor dan cakar naga yang sederhana. Dia tidak tahu apapun tentang gaya bertarung naga lainnya dan tidak memiliki siapapun untuk membimbing. Dia sangat ingin memperluas wawasannya dan mempelajari gaya bertarung baru dari mereka jika dia memiliki kesempatan.